Kantor Wilayah Agraria Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional atau Kanwil ATR BPN Provinsi Papua menggelar rapat persiapan reforma agraria konstektual Papua, yakni pembentukan gugus tugas reforma agraria di wilayah ini pada Rabu pagi 20 Juni 2024. Rapat yang dipimpin langsung oleh Kakanwil ATR BPN Provinsi Papua, Roy E.F. Wayoy, didampingi PLH Kabid Penataan dan Pemberdayaan Kanwil ATR BPN Papua, Siti Gerhana, diikuti seluruh stakeholder terkait seperti Kodam 17 Cendrawasih, Pemerintah Provinsi Papua, Dinas Perikanan Provinsi Papua, Badan Perbatasan Provinsi Papua, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Provinsi Papua, berlangsung di Aula Kanwil ATR BPN Provinsi Papua di Dok 9 Kota Jayapura. Usai rapat yang berlangsung selama 2,5 jam itu, Kakanwil Roy Wayoy menjelaskan, gugus tugas reforma ini sesuai dengan Peraturan Menteri Nomor 62 Tahun 2023 terkait dengan upaya untuk melakukan penataan aset dan penataan akses dalam rangka penyelesaian permasalahan pertanahan di Indonesia yang dibentuk oleh gugus tugas Kementerian Agraria. Tugas reforma agraria ini sesuai dengan Peraturan Menteri Nomor 62 Tahun 2023 ternyata itu terkait dengan upaya untuk melakukan penataan dan penataan aset dan penataan akses dalam rangka penyelesaian permasalahan pertanahan di Indonesia dibentuk oleh gugus tugas reforma agraria. Intinya itu supaya menuju kepada penertiban penguasaan pemilikan tanah dalam menunjang upaya peningkatan kualitas ekonomi dan menuju ke kemakmuran masyarakat. Untuk menyelesaikan persoalan pertanahan ini dibentuk gugus tugas untuk ada koordinasi bisa jalan, sinergitas bisa jalan, ada kesepakatan di sana, ada juga pembicaraan berkaitan dengan bagaimana kita merumuskan strategi pemetaan tanah masyarakat adat dan juga bagaimana untuk tanah tersebut bisa dimanfaatkan dan bisa berguna untuk peningkatan kualitas ekonomi masyarakat dan masyarakat pada umumnya. Di kesempatan itu juga, Roy menjelaskan terkait usulan dalam rapat, yakni mengumpulkan para Ondowafi, kepala suku selaku pemilik hak wilayah. Roy mengakui untuk penyelesaian permasalahan pertanahan perlu ada sepemahaman membangun kebersamaan untuk penyelesaian permasalahan tanah. Asisten 1 Bidang Pemerintahan Sekda Provinsi Papua Yohanis Walilo mewakili Gubernur Papua secara resmi membuka rapat koordinasi awal gugus tugas reforma agraria konstektual Papua, percepatan penataan aset dan penataan akses tanah, wilayah masyarakat, hukum adat Provinsi Papua di salah satu hotel di Kota Jayapura. Rakor ini diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Agraria Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN Provinsi Papua dan akan berlangsung selama 2 hari serta diikuti oleh 4 kabupaten. Dalam sambutannya Gubernur yang dibacakan oleh Asisten 1 Bidang Pemerintahan Sekda Provinsi Papua Yohanis Walilo mengatakan reforma agraria merupakan program prioritas pemerintah yang bertujuan untuk mengatasi ketimpangan penguasaan dan pemilikan tanah sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden atau Perpres nomor 62 tahun 2023 tentang percepatan pelaksanaan reforma agraria. Pengusahaan tanah wilayah di tanah Papua oleh TIUB itu telah cukup masalah konteks Papua pastilah berangkat dari isu strategis, isu kesejahteraan masyarakat, konflik dan sengketa tanah wilayah sebagai habis dari kesumadan aktual yang terdampak
multisektor. Oleh karena itu, peran pemerintah Provinsi Papua dan provinsi-provinsi yang lain dalam menyelesaikan konflik sengketa dan membela wilayah kesehatan hukum adalah sangat penting. Sementara itu, Kakanwil ATR BPN Provinsi Papua Roy Wayoy selaku Ketua Tim Pelaksana Harian Gugus Tugas Reforma Agraria mengatakan, tujuan utama dari reforma agraria di Provinsi Papua ini adalah untuk mengurangi ketimpangan penguasaan dan pemilikan tanah, menangani sengketa dan konflik agraria, menciptakan sumber kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat yang berbasis agraria, memastikan keadilan retribusi tanah, dan memperkuat kedaulatan ekonomi masyarakat, termasuk masyarakat hukum adat di Provinsi Papua. Selain itu juga sasaran reforma agraria yang dibahas selama 2 hari ini adalah mencakup pemantapan hak tanah wilayah masyarakat hukum adat di Provinsi Papua. Ini termasuk pengakuan dan perlindungan terhadap tanah wilayah di pesisir pantai, pulau-pulau terkecil, serta daerah perbatasan negara. Hal ini sangat krusial mengingat nilai strategis tanah wilayah dalam kehidupan dan identitas budaya masyarakat di Provinsi Papua. Provinsi Papua memiliki banyak persoalan tanah yang belum terselesaikan. Sengketa tanah di Provinsi Papua melibatkan berbagai pihak seperti masyarakat adat, pemerintah, perusahaan, dan lembaga lain. Halo, selamat sore pemirsa Jaya TV dimanapun Anda berada. Senang sekali sore hari ini kami hadir di hadapan layar kaca Anda. Selama 30 menit ke depan, izinkan saya, Audiodata Hermina Julia, akan memandu Anda dalam program Papua Menyapa, edisi Rabu 17 Juli 2024. Untuk sore hari ini, kami mengambil tema yang agak spesifik menjadi pilihan dari tim redaksi kita hari ini dengan tema Kiprah Kanwil ATR BPN selesaikan sengketa tanah hak ulayat di Papua. Untuk membahasnya lebih lanjut telah hadir di studio saat ini Kepala Kantor Wilayah Badan Pertahanan Nasional Provinsi Papua Bapak Dr. Roy Edward Fabian Wayoy, Esos MMT. Selamat sore Pak Roy. Selamat sore Ibu. Pak Roy ya? Iya, selamat sore. Terima kasih telah hadir di studio kami hari Terima ini kasih. Pak. Oke Pak, langsung saja saya mulai bertanya Pak. Mungkin Pak Roy pertama bisa menjelaskan soal wilayah kerja dari Kanwil ATR BPN Papua saat ini pasca DOB. Apakah sudah ada dari setiap DOB ini sudah memiliki kantornya ataukah baru masih tetap di bawah Provinsi Papua? Oh iya. Baik, terima kasih pemirsa yang berbahagia, Ibu Ode dan rekan-rekan semua. Terkait dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang Kanwil BPN Provinsi Papua, maka wilayah kerja kami, Kementerian Agraria dan Tata Ruang di Provinsi Papua masih termasuk 3 DOB di Samba 1 Induk. Jadi Kanwil BPN Provinsi Papua juga membawahi Papua Selatan, Papua Pegunungan, dan juga Papua Tengah. Nah saat ini kami sedang dalam upaya-upaya persiapan untuk melakukan pemekaran, tetapi tentunya banyak yang harus kita persiapkan. Yang pertama terkait dengan penyiapan sumber daya manusia, kemudian dengan sarana fisik, dan juga terkait dengan peralatan. Untuk itu kami saat ini mulai lakukan upaya persiapan dengan penyiapan sumber daya manusia dulu. Penyiapan sumber daya manusia ini kami sudah melakukan upaya kerjasama dengan Pemda Provinsi Papua dengan merekrut beberapa CPNS yang berasal dari Pemda Provinsi Papua untuk kita mutasikan menjadi ASN di Kementerian Agraria. Tentunya ini dalam masa teknis persiapan nanti akan ada ujian dan kemudian akan diberikan keputusan kelulusan. Setelah itu akan dilakukan lagi pendidikan-pendidikan teknis untuk mempersiapkan mereka. Selain itu kami juga memang dalam upaya persiapan pemekaran
kantor-kantor pertanahan. Kantor pertanahan ini setingkat kabupaten. Nah, itu juga kita berusaha untuk mekarkan. Setelah itu sudah siap sumber daya dan juga sarana fisik bangunan, kita akan masuk kepada persiapan pemekaran kanwilnya. Harapan kami dalam beberapa tahun ke depan ya paling lama 3-4 tahun sudah bisa terbentuk ya. Ini tahun pertama, jadi tahun depan kita sudah mulai persiapan tenaga, tahun ketiga mungkin ya. Puji Tuhan kalau bisa kita persiapan untuk pemekaran lebih cepat, lebih baik atas dukungan dari pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan juga masyarakat tentunya. Pak, apakah dengan adanya 3-4 tahun ke depan untuk persiapan untuk DOB ini, yang ini selaras dengan arahan Presiden Jokowi mengenai reforma agraria itu include di dalamnya, ataukah bagaimana ini? Karena kan baru-baru ini kalau nggak salah Presiden Jokowi telah menugaskan kementerian dan lembaga terkait untuk khusus bagi kita di Provinsi Papua ini untuk reforma agraria yang tujuannya untuk kesejahteraan rakyat, masyarakat. Itu bagaimana maksudnya itu, Pak? Ya, jadi terkait dengan kebijakan nasional untuk reforma agraria, kita sudah membentuk namanya gugus tugas reforma agraria atau kita sebutnya GTRA itu. Nah, GTRA ini ada di tingkat provinsi. Yang induk itu memang ada di Provinsi Papua, tetapi di Provinsi Pemekaran pun sudah kita persiapkan. Sudah ada SK gugus tugas reforma agraria untuk 3 DOB dan sudah ada persetujuan dari tiap gubernur. Nah, ini kita mulai laksanakan untuk mempersiapkan upaya beberapa isu-isu yang harus kita dorong menjadi perhatian dalam reforma agraria, yaitu antara lain terkait dengan pemetaan dan penyelesaian tanah masyarakat hukum adat, kemudian penyelesaian sengketa konflik dengan terkait dengan masyarakat adat. Kemudian kita juga punya misi untuk melakukan pemetaan dan penyelesaian terhadap seluruh tanah-tanah pesisir dan pulau-pulau. Juga kita punya misi di dalam GTRA antara lain untuk pemetaan dan penyelesaian tanah-tanah di dalam wilayah perbatasan antar negara. Ini merupakan isu-isu yang harus kita upayakan untuk menjadi perhatian di 3 DOB termasuk yang di Provinsi Papua. Jadi tetap berjalan isu-isu itu, kita dorong melalui PJ Gubernur di wilayah Pemekaran. Kita sudah siapkan juga. Saat ini dari ATR BPN sendiri melihatnya ini persoalan tanah kita di Papua ini bagaimana, Pak? Karena kalau kita lihat di sengketa tanah ini kan termasuk paling dominan di Papua, khususnya mengenai sengketa tanah adat, sertifikat di atas sertifikat, itu bagaimana nanti Pak ini? Dan selalu disalahkan pasti BPN. Ya, itu gimana Pak untuk dengan reforma agraria ini, apa itu juga termasuk di dalamnya atau bagaimana? Oh ya, benar sekali Bu Wonde. Jadi di dalam konsep GTRA konteks Papua, ya, kita punya isu salah satu adalah pemetaan dan penyelesaian tanah adat atau tanah ulayat. Kemudian isu kedua adalah terkait dengan penyelesaian konflik dan sengketa pertanahan. Nah, tentunya harapan kami dengan adanya tim GTRA ini bekerja secara efektif yang melibatkan berbagai stakeholder, lembaga, baik lembaga penegak hukum, juga pemerintah daerah, dan juga stakeholder lainnya termasuk LSM, kita dapat berkolaborasi, bersinergi untuk merumuskan kebijakan-kebijakan dan langkah-langkah yang tepat untuk penyelesaian berbagai konflik pertanahan. Salah satu yang menjadi fokus kita adalah pemetaan batas wilayah adat di Provinsi Papua, termasuk di 3 DOB. Nah, ini tentunya merupakan PR kita bersama bahwa untuk melakukan pemetaan batas wilayah adat ini perlu persiapan antara stakeholder baik pemerintah pusat, kami Kementerian Agraria, dan juga pemerintah daerah, masyarakat hukum adat, dan juga aparat penegak hukum ikut di dalam menentukan dan merumuskan kebijakan ini, sehingga diharapkan nanti setelah ada pemetaan yang lengkap, batas-batas dan kepemilikan yang jelas, tentunya memudahkan kita semua dalam mengambil keputusan dan kebijakan terkait dengan arah pembangunan di Provinsi Papua. Dengan demikian mengurangi persoalan konflik dan sengketa-sengketa antar masyarakat hukum adat. Yang memang menjadi persoalan kita selama ini, batas wilayah adat itu belum ada secara pasti di tiap wilayah adat. Hanya satu yang kami baru uji coba, yaitu di Kabupaten Jayapura melalui gugus tugas masyarakat adat GTMA. Ini sudah berjalan. Tentunya ini menjadi satu
model yang sangat bagus yang bisa dicontoh untuk wilayah-wilayah kabupaten lainnya terkait dengan pembentukan gugus tugas masyarakat adat ini. Bertugas untuk melakukan rumusan, memetakan, memastikan dan menetapkan batas wilayah adat masyarakat. Ini mempermudah kami di Kementerian Agraria untuk melakukan upaya pemetaan batas wilayah adat. Dengan harapan kalau seluruh wilayah adat ini sudah jelas, sudah dipetakan, sudah dirumuskan, sudah diberikan tanda bukti hak, tentunya akan mengurangi persoalan konflik dan sengketa. Berarti pemetaan wilayah adat itu per klan, per suku. Kalau kita kan ini contohnya kita ambil untuk wilayah daerah Tabi Sairering. Iya, iya. Ini bagaimana Pak? Apakah nanti pemetaan itu tuh dengan melibatkan masyarakat ulayat atau bagaimana Pak? Ya, pemetaan ini kan kita punya wilayah Papua itu terbagi atas 7 wilayah adat tentunya di skala besar. Kemudian nanti diturunkan kepada suku-suku. Ada beberapa suku-suku yang berada di dalam wilayah adat itu. Setelah oleh suku-suku itu dipetakan, turun lagi ke klan-klan dan marga. Nah, harapan kami kalau itu bisa diturunkan sampai ke tingkat marga atau keluarga, ini sangat memudahkan. Nah, ini perlu peran dari kita semua, terutama pemerintah daerah sebagai pihak yang mempunyai masyarakat dan juga pihak lembaga adat sendiri sebagai pemilik dan juga sebagai pengguna tanah-tanah adat yang ada di setiap wilayah kabupaten kota. Kalau boleh tahu Pak, selama kurun waktu beberapa tahun ini sengketa agraria di Papua ini soal apa sebenarnya? Ya. Yang paling krusial yang memang menjadi pekerjaan PR besar untuk Kanwil BPN ini. Persoalan pertama itu terkait dengan medan wilayah Papua yang cukup sulit ya. Memang kita akui bahwa topografi wilayah Papua yang sangat ekstrim, gunung, lembah dan pulau-pulau dan juga memiliki batas wilayah yang sangat luas, tentunya membutuhkan energi yang besar, sumber daya yang besar dan biaya besar juga untuk kita lakukan pemetaan. Pegawai kami di seluruh provinsi Papua ini hanya berjumlah 600 orang. Itu terdiri dari 300 pegawai negeri dan 300 itu adalah PPNPN atau tenaga pembantu. Sehingga untuk melakukan pemetaan secara komprehensif seluruh Papua ini memang butuh waktu dan kerjasama. Kami di Kementerian Agraria memang merasa kesulitan untuk menghadapi luasnya wilayah dan juga tingginya persoalan-persoalan pertanahan yang membutuhkan sumber daya yang sangat besar serta biaya. Tetapi upaya kami, ya dukungan dari pemerintah daerah, stakeholder lainnya, untuk kami agar mempermudah proses pemetaan itu secara menyeluruh. Selain daripada wilayah adat yang luas, juga terkait dengan banyaknya masyarakat hukum adat yang ada di wilayah Papua. Betul. Yang belum dipetakan secara jelas. Nah, lengkapan data masyarakat adat, kemudian ketidaklengkapan atau jelas batas-batas wilayah dengan wilayah yang begitu luas dan medan yang ekstrim, nah ini menjadi salah satu yang membuat kita kesulitan untuk menyelesaikan pemetaan secara lengkap. Soal yang sertifikat di atas sertifikat itu gimana? Itu sebenarnya itu bagaimana? Apakah karena masing-masing ini kan mengklaim ini tanah saya? Contohnya kan banyak terjadi seperti itu di Jayapura ini Pak. Ini bagaimana Pak? Nah ini berawal juga yang kita kembali kepada penetapan dan ketegasan dari masyarakat adat sendiri dan juga pemerintah daerah untuk menetapkan batas wilayah adat yang sebenarnya milik sebuah masyarakat adat. Dengan tidak jelasnya batas wilayah adat tentunya ini akan membuat kita sulit untuk melakukan pemetaan secara lengkap dan menghasilkan dokumen yang menjadi pegangan kita bersama yang tidak bisa menimbulkan konflik atau sengketa lagi. Karena apa? Bila batas itu tidak ada kepastian, tidak ditetapkan oleh pemerintah daerah dan juga oleh masyarakat adat sendiri tidak ada kepastian, tentunya ini kan menjadi kesulitan tersendiri dalam penyusunan dokumennya. Sehingga begitu selesai kita sertifikatkan, muncul tuntutan lain lagi. Nah, kami di BPN ini kan tidak bisa melakukan pengujian terhadap kebenaran sebuah materi terkait dengan data-data kepemilikan adat. Itu kembali kepada masyarakat adat sendiri.
dokumen yang dilampirkan itu apakah memang benar, apakah yang mempunyai itu memang benar-benar sebagai pemilik atau sebagai penguasa atas wilayah adat tersebut. Karena setelah kita kaji, ketidakjelasan wilayah adat ini menimbulkan ketidakpastian bagi kami dalam melakukan proses sertifikasi. Setelah kita berikan kepada suku yang satu, tentunya setelah ada komplain dari tempat yang lain, ini menyulitkan kita untuk bergerak lebih cepat memetakan. Kalau tidak ada penetapan secara baku dan pasti terhadap bidang-bidang ini. Jadi ini untuk pemetaan kelengkapan itu kan tentu melibatkan pemerintah daerah, masyarakat adat, dan juga kita semua termasuk LSM untuk merumuskan tentang kepemilikan adat itu secara pasti dulu sebelum kita sertifikatkan. Itu mereka mau nggak dari masyarakat adat untuk ini? Karena ini kan konflik tanah ini bisa saling perang antar suku. Ini soal ini mereka apa yang tadi nih yang sesuai dengan berkumpul bersama mungkin di para adat. Oh iya, itu bagaimana? Ini persoalannya sudah sesuai dengan kebijakan pemerintah di tingkat atas, mulai dari kita lihat di UPA, kemudian dengan peraturan turunnya sampai ke peraturan Menteri 14 2024 dan juga Permendagri nomor 52 2014. Kita juga punya peraturan daerah khusus Perdasus 23 2008 tentang masyarakat adat, dan juga sudah diperbaharui dengan peraturan daerah khusus nomor 23 tahun 2022. Sebenarnya itu panduan-panduan untuk melakukan pemetaan dan penetapan batas wilayah adat. Itu menjadi sebenarnya petunjuk kita untuk pedoman dalam penyelesaian tanah adat itu. Menjadi tugas kita bersama sudah ada di dalam panduan-panduan aturan-aturan itu, baik peraturan Menteri Agraria, peraturan Menteri Dalam Negeri, dan juga peraturan pemerintah Provinsi Papua. Sebenarnya sudah ada, tinggal kapan kita mau jalankan kesepakatan di dalam aturan-aturan itu. Itu mandeknya di mana tuh? Karena belajar dari pengalaman, ketika misalnya seperti kayak tanah-tanah gereja, tanah milik TNI Polri, itu kan sering nanti berapa puluh tahun nanti ada yang datang klaim, ini kan hanya hak pakai saja, hak guna bangunan, HGU saja. Ini gimana Pak? Saya melihat kita masih dalam tahap persiapan pembicaraan ya. Makanya kita dari Kementerian Agraria kemarin melalui gugus tugas Reforma Agraria, kita mendorong percepatan sinergitas dan kolaborasi untuk melakukan pemetaan. Nah, di dalam konsep kita di GTRA yang induknya di atas itu adalah pemetaan tanah masyarakat hukum adat atau tanah ulayat seluruh Provinsi Papua. Yang di dalamnya apabila ini sudah dipetakan, kita berencana di dalam setelah pemetaan itu berjalan, bisa menyelesaikan konflik sengketa, bisa menentukan batas-batas dengan jelas, bisa juga memastikan keberlanjutan dari program-program pembangunan. Nah, ini yang menjadi topik-topik kita. Bahasan utamanya itu bagaimana kita melakukan kolaborasi, sinergitas untuk memastikan bahwa perlu ada gerakan untuk melakukan pemetaan Papua ini secara lengkap. Yang sudah berjalan itu yang Kabupaten Jayapura itu? Yang sudah berjalan itu nanti jadi pilot project atau seperti apa nanti? Kabupaten Jayapura ini yang pertama bahwa sudah sejak lama dibuat diusung atau ditetapkan gugus tugas masyarakat adat ini GTMA. GTMA ini melakukan pemetaan secara lengkap di seluruh wilayah Kabupaten Jayapura. Data dari GTMA ini ditingkatkan dan ditetapkan oleh Bupati Jayapura sebagai tanah milik masyarakat adat melalui satu perda. Nah, bahan perda yang sudah ditetapkan itu diserahkan kepada kami di BPN. Masyarakat adat mendaftar. Kemudian setelah mendaftar kita proses pemberian haknya. Oh, berarti dari masyarakat adat yang berinisiatif, jadi BPN ini tinggal membuat. Jadi masyarakat adat itu berinisiatif, tetapi harus ada dukungan dari pemerintah daerah dalam hal memberikan penetapan, memberikan masyarakat adat melalui SK Bupati. Nah, itu di daerah mana itu? Kalau untuk khusus yang spesifiknya daerah mana untuk Kabupaten Jayapura ini? Di Sawoi, di Kampung Sawoi. Di distrik? Purunungguai, Sawoi di sini ya, di Genyem sini. Genyem ya, Besum, daerah Besum. Ya, Besum situ. Kalau untuk nanti untuk daerah lainnya bagaimana? Untuk ini kan Kabupaten Jayapura boleh kita katakan bahwa ini masih dekat dengan ibu kota provinsi lah. Untuk di wilayah-wilayah lain yang seperti misalnya daerah pegunungan yang rentan dengan konflik keamanan dari petugas Bapak sendiri untuk pengukuran ini bagaimana Pak? Untuk ya memang ini perlu persiapan lebih matang ya. Selain tadi teknisnya itu harus ada data-data kepemilikan
masyarakat adat secara jelas. Harus ada penetapan pemerintah daerah. Kemudian hasil penelitian tentang keberadaan masyarakat hukum adat. Item-item ini kalau sudah ada, baru kita dorong kepada kegiatan pengukurannya, pengukuran secara kadastral, bidangannya mana setelah dipatok gitu, setelah ditetapkan mana bidangannya. Lokasi itu benar-benar tidak dalam sengketa atau bagaimana, bersih dari persoalan. Yang berikut, di luar kawasan hutan ini penting, lokasi-lokasi itu harus berada di luar kawasan hutan, areal penggunaan lain seperti itu. Itu yang bisa kita proses selanjut pemberian sertifikat. Pemberian sertifikat ini ada dua. Bisa kita programkan pemberian sertifikat hak milik bidang per bidang kepada masyarakat, atau kita berikan secara induk komunal keseluruhan kepada satu kepersatuan masyarakat hukum adat, yaitu pemberian sertifikat HPL, hak pengelolaan. Hak pengelolaan ini mempunyai keterbatasan karakteristik. Yang pertama itu tidak bisa diperjualbelikan dan hanya bisa dikerjasamakan. Ya. Seperti itu. Kayak hak pakai ya gitu. Hak seperti itu ya, hak pengelolaan. Jadi investor bisa masuk dan masyarakat punya hak bisa dilindungi. Oke, pemirsa, kita jeda sejenak setelah pesan-pesan berikut ini. Pemirsa, masih bersama kami dan kali ini masih bersama dengan narasumber yang sama, Kanwil ATR BPN Provinsi Papua, Bapak Roy Wayoyi. Dengan tema hari ini masih tetap yang sama, kita ambil tema Kiprah Kanwil ATR BPN selesaikan sengketa tanah hak ulayat di Papua. Ya Pak Roy, kita lanjut. Mungkin bisa diberikan semacam pencerahan kepada pemirsa televisi di rumah ini mengenai pakem-pakem atau batasan mana saja yang menjadi wilayah dari ATR BPN untuk mengeluarkan sertifikasi. Tapi itu kan ada batasannya, seperti tadi sempat Pak Roy singgung yang masalah kawasan hutan, daerah mangrove yang menjadi bukan ranahnya ATR BPN. Tapi itu masuk sebenarnya daerah hukum wilayah pemilik ulayat adat juga. Itu mungkin bisa dijelaskan Pak. Ya. Baik, terima kasih Ibu. Jadi memang terkait dengan aturan-aturan pemberian hak di dalam satu wilayah, tentunya kita mengacu kepada batasan dalam RT RW wilayah tersebut. Dan yang bisa kita berikan kan terutama lokasi-lokasi yang berada di luar kawasan hutan ya, tentunya. Yang berikut sesuai dengan RT RW dari wilayah tersebut. Misalkan kalau itu diberikan untuk lokasi perumahan, berarti lokasi itu memang khusus untuk kita berikan sertifikat untuk perumahan. Atau itu wilayah pertanian. Misalkan kalau itu wilayah pertanian kita khusus berikan untuk sertifikat wilayah pertanian. Demikian pun untuk wilayah pesisir. Pesisir ini pemberian haknya juga kita melakukan koordinasi dan komunikasi serta perlu rekomendasi dari instansi terkait, terutama Dinas Perikanan yang membidangi wilayah pesisir. Juga kita perlu berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan Laut kalau itu wilayah pesisir terkait dengan kepentingan areal pelabuhan. Nah, juga di dalam wilayah-wilayah batas lokasi kehutanan ini perlu kita komunikasi dan berkoordinasi di mana batas-batas yang bisa kita berikan hak, di mana yang merupakan kewenangan dari instansi lain. Contohnya, kita melakukan pensertifikan dalam wilayah-wilayah yang berbatasan dengan kawasan hutan, kita maka berkoordinasi dan wajib mendapat rekomendasi untuk pemberian hak di dekat lokasi-lokasi kawasan hutan. Yang bisa kita berikan sertifikat tentunya lokasi-lokasi yang berada di areal APL atau areal penggunaan lain. Jadi tidak semua wilayah ini kita bisa sertifikatkan juga. Nah, seperti itu. Kan? Tapi kadang-kadang itu banyak persoalan tanah yang kadang-kadang ada bilang petugas Bapak nakal juga nih Pak. Terbitkan sertifikasi di daerah yang di penggunaan untuk rumah, soalnya sebenarnya daerah itu tuh tidak bisa. Misalnya daerah wilayah itu misalnya menjadi daerah resapan air, terus kawasan mangrove itu gimana Pak? Misalnya mungkin dari Bapak sebagai kepala Kanwil ini untuk menegaskan kepada masyarakat bahwa untuk oknum-oknum yang dalam tanda petik yang nakal ini gimana Pak? Yang sering orang bilang mafia tanah ini gimana Pak? Ya, jadi tentunya yang pertama pemberian sertifikat dalam kawasan ini tentunya setelah melakukan koordinasi dan juga mendapat rekomendasi dari instansi yang membidangi. Yang kedua, kita dalam beberapa tahun terakhir ini baru bisa melakukan overlay peta bersama, perpaduan peta.
antara peta kawasan hutan dan kami punya peta pendaftaran. Karena biasanya dalam pemetaan dasar ini akibat dari tidak sinkronnya peta-peta kawasan itu berakibat terhadap kemungkinan terjadi penerbitan sertifikat di daerah kawasan. Tetapi yang kita upayakan saat ini tentunya mengurangi dampak daripada pemberian sertifikat yang tidak sesuai aturan tersebut. Dan kita sudah berupaya berkoordinasi dengan berbagai pihak. Kita akan punya aturan-aturan tentang keterlanjuran pensertifikatan dalam kawasan. Itu ada melalui konseptora namanya, tanah objek reforma agraria. Jadi tanah-tanah dalam kawasan ini diselesaikan lewat konseptora itu. Ini sedang jalan? Ya, sudah jalan. Jadi tinggal lihat apakah sertifikat itu diberikan sebelum adanya penetapan kawasan, itu berarti dikeluarkan dari kawasan. Nah, ada juga kalau itu merupakan kawasan bidangan-bidangan milik instansi pemerintah dan yang lain, itu nanti juga akan diatur untuk dikeluarkan. Jadi ada aturan-aturan keterlanjuran dalam pemberian hak. Nah, kami dalam beberapa waktu terakhir ini berusaha untuk memadukan peta-peta pendaftaran kami dengan peta-peta kawasan tersebut, sehingga kami harapkan ke depan tidak ada lagi persoalan-persoalan terkait dengan isu-isu sertifikat di dalam kawasan itu. Kami harapkan sudah tidak terjadi dengan adanya peta induk kita tadi. Seperti itu, karena memang peta kami yang tidak sinkron berakibat seperti demikian. Ini kembali lagi kita soal kinerja kerja GTRA ini, gugus tugas reforma agraria ini. Kemarin kan sempat kegiatan di salah satu hotel di Jayapura yang digelar oleh Kanwil ATR BPN sendiri. Itu kalau nggak salah itu ada percepatan penataan aset dan penataan akses tanah ulayat masyarakat hukum adat Papua yang ada 4, yaitu seperti kayak masyarakat hukum adat sebagai subjek dan tanah ulayatnya sebagai objek. Itu maksudnya bagaimana Pak? Dan juga kemarin termasuk 4 itu juga termasuk soal pulau-pulau kecil dan kawasan perbatasan nasional di Provinsi Papua. Mungkin Bapak bisa jelaskan secara. Jadi gugus tugas reforma agraria ini merupakan satu konsep besar untuk melakukan penataan baik aset reform, yaitu bidangan-bidangan itu milik masyarakat adat, dan akses reform terkait dengan program pemberdayaan masyarakat. Upaya kami lewat konsep GTRA ini melakukan upaya penataan kembali bidangan-bidangannya secara jelas dengan harapan ke depan mengurangi sengketa konflik. Nah, isu kita yang di Papua ini salah satunya yang utama itu adalah mengenai penataan tanah adat ulayat, yang di dalamnya termasuk juga penyelesaian sengketa konflik. Juga termasuk di dalamnya adalah pemetaan wilayah-wilayah perbatasan. Juga termasuk di dalamnya adalah pemetaan wilayah-wilayah pesisir dan pulau-pulau. Nah, harapan kami dengan pemetaan adat ini lengkap mengurangi konflik dengan sendirinya. Karena wilayah-wilayah batas sudah lengkap. Yang kedua, terkait dengan wilayah perbatasan. Wilayah perbatasan ini juga menjadi satu fokus kita agar di dalam wilayah perbatasan negara RI ini kita bisa mendapat informasi yang pasti tentang keberadaan dan kepemilikan tanah masyarakat hukum adat yang berwarga negara Indonesia dan juga berwarga negara PNJ. Artinya apa? Kita sudah bisa tahu siapa saja yang menguasai batas wilayah di perbatasan ini dan seperti apa persoalan-persoalan konflik yang ada di sana. Sehingga bisa kita tangani dan juga bisa kita masuk dan treatment pemberdayaan kepada masyarakat seperti wilayah perbatasan. Termasuk juga di pulau-pulau. Pulau-pulau dan pesisir ini juga menjadi satu perhatian kami karena masyarakat di pesisir dan pulau-pulau ini minim terhadap sentuhan pembangunan. Harapan kami lewat konsep GTRA pemetaan ini bisa mendorong dalam upaya penataan akses dan juga aset di wilayah pesisir. Para nelayan, kemudian mereka yang hidup di wilayah pesisir, itu mendapat kepastian hukum. Dan juga bisa mendorong mereka agar para nelayan tersebut bisa mendapat bantuan modal dengan adanya sertifikat. Juga memberikan kepastian kepemilikan wilayah pesisir. Seperti itu. Ini yang maksudnya yang kemarin sempat pertemuan dengan instansi OPD terkait itu soal room berlap itu. Rumah berlabuh itu. Ya. Sertifikat room berlap ini salah satu kita punya kebijakan yang cukup baru di Kementerian Agraria mengenai pensertifikatan wilayah-wilayah pesisir yang kita sebut di Papua itu sertifikat room berlap, sertifikat rumah berlabuh.
Nah itu identitas yang kita berikan kepada masyarakat pesisir karena selama ini Pesisir ini dalam artian ini gimana? Daerah Saireri atau ini nanti jangan sampai tidak. orang berpikiran daerah Dok 9 itu juga masuk, itu gimana? Ya, pesisir ini kita masuk maksudnya daerah-daerah pesisir pantai. Pesisir pantai ini seluruh tanah Papua itu masuk wilayah pesisir di pesisir ya. Kemudian pulau-pulau juga. Nah kalau di Jayapura ini kita sudah melakukan pengukuran dan pemetaan dari wilayah pesisir mulai dari Enggros Tebati, kemudian kita masuk di Hamadi, Argapura, kemudian wilayah kota ini, kemudian kita masuk di Dok 4, Dok 5, Dok 9, Dok 8 sampai ke Tanjung Ria di Kayu Batu sana. Itu sudah kita petakan dan kita berikan hak yang sesuai dengan arahan ruang. Misalkan daerah itu memang layak untuk diberikan sertifikat, yang kedua memenuhi standar layanan dan SOP kita, ada pelepasannya, ada bukti garapannya, ada bukti kepemilikannya, bebas sengketa, di luar dari kawasan kepentingan pelabuhan, di luar dari kawasan kepentingan perikanan itu kita berikan karena tidak semua juga bisa kita berikan. Tapi itu kan sering kalau daerah-daerah Rumbelat itu kan sering abrasi, itu bagaimana itu nanti kalau misalnya tiba-tiba daerah pasang, apa misalnya pasang gitu kan nanti Ya. naik air lautnya naik. Ya, jadi yang kita berikan ini tentunya sesuai dengan arahan ruang. Contohnya, kita tidak berikan di daerah terbuka, tidak diberikan langsung yang berhadapan dengan lautan bebas juga. Ya, karena itu kan rentan sekali terhadap abrasi kan. Yang kita berikan ada lokasi-lokasi yang aman. Contohnya Dok 8, Dok 9 itu orang berada di daerah Teluk kan. Ya. Kemudian Argapura sini dalam kota, ini kan semua di dalam wilayah yang aman yang bisa mereka membangun beberapa meter dari bibir pantai. Dan itu tidak ada kepentingan lain, misalnya kepentingan pelabuhan. Kalau wilayah kota, kita tidak bisa berikan di samping dermaga pelabuhan besar itu, atau di pelabuhan APO itu karena itu daerah kepentingan pelabuhan kapal itu. Nah, mungkin itu kita berikan. Ya, jadi kita juga melihat tata ruang kota dan juga tata ruangnya, tata ruang darat dan tata ruang laut ini. Kita harus lihat kepentingan-kepentingan itu. Yang kita bisa berikan adalah daerah-daerah yang memang layak untuk diberikan hak. Memang bisa untuk ada pembangunan di sana. Seperti itu. Kita juga punya program perbatasan. Tadi saya sudah sebutkan. Ini uji coba yang kita akan laksanakan di wilayah kota Jayapura, Kerom, dan juga di Pegunungan Bintang sampai ke Bovendigul sana. Tentunya dengan kesepakatan antara pemerintah daerah, baik kabupaten dan ketiga provinsi ya, Provinsi Papua, Provinsi Pegunungan, dan Provinsi Papua Selatan, kita sudah melakukan pemetaan di wilayah perbatasan ini secara pasti. Agar ke depan kita harapkan bukti kepemilikan dan juga terkait dengan identitas wilayah di seputar perbatasan bisa jelas. Siapa pemiliknya, di mana, luas berapa, konflik bisa kita atasi. Bisa kita ke depan mengurangi konflik di daerah perbatasan berkaitan dengan kepemilikan tanah. Oh, ternyata itu termasuk kalau kita di Jayapura ini daerah PNG dengan kita ini kan ada yang khususnya warga Jayapura itu kan ada yang sebagian sudah di warga negara sebelah. Iya. Jadi batas wilayah negara ini kan tidak sama dengan batas wilayah adat. Ya. Ya, sama saja ya. Kita punya batas wilayah kabupaten kan tidak sama dengan batas wilayah adat. Nah, batas wilayah adat di Papua ini itu menyeberang antara dua negara ini. Jadi masyarakat adat yang ada di PNJ itu punya tanah juga sampai di dalam wilayah Indonesia. Demikian pun masyarakat Indonesia yang penduduk di wilayah perbatasan punya tanah sampai ke wilayah PNJ. Nah ini kita harus petakan secara baik. Nah, jelas itu pemiliknya. Itu ya. Ini kan tidak bisa kami sendiri yang kerjakan. Badan perbatasan ada, kemudian pihak TNI ada di sana, pihak polisi, imigrasi itu ada di sana. Jadi kita harus kolaborasi, ini pentingnya untuk kita melakukan pemetaan agar ke depan kita tahu wilayah perbatasan di sekitar kondisi di daerah mana, ini milik warga negara mana saja, kita bisa petakan. Apabila ada investor masuk, bangunan masuk, kita kan tahu urusan dengan siapa. Berarti itu masuk dalam Getera ini? Ya, itu juga masuk di Getera ini. Sekarang kita agak ke seluruhnya ini Pak, untuk pembangunan kantor gubernur di daerah-daerah DOB ini. Dilihat dari 3 DOB ini, pengamatan BPN sendiri mana yang paling siap nih untuk lokasi pembangunan kantor gubernur? Ya, kalau dari sisi pertanahan ya, dari sisi kelengkapan dokumen dan juga penyelesaian sertifikatnya, kita hari ini bisa menyelesaikan itu adalah di Provinsi Papua Tengah di Nabire.
dengan luas tanah 300 hektar. Sudah sertifikatnya selesai dari sekitar 1 bulan yang lalu, tidak salah. Jadi kita sudah selesaikan melalui proses pengadaan tanah skala besar. Itu langsung dipandu oleh kami di Kanwil BPN Provinsi dan sertifikatnya sudah jadi dan sehemat kami lihat tidak ada persoalan di sana lagi. Persoalan-persoalan sudah selesai sehingga membantu mempercepat proses pembangunan di Provinsi Papua Tengah. Sedang di Provinsi Papua Selatan kami masih menunggu terkait dengan kelengkapan dokumen dan pemasangan tanda batas atau patok itu. Papua Selatan. Ya, karena itu adalah aset dari pemerintah Kabupaten Merauke yang diserahkan ke pemerintah Provinsi Papua Selatan. Administrasi dan pemasangan patok ini kami masih menunggu. Apabila sudah, kita akan proses. Sertifikat yang saya mau sampaikan, sertifikat untuk ketiga DOB ini adalah sertifikat elektronik pertama untuk aset pemerintah. Pegunungan kita masih menunggu juga kelengkapan dokumennya. Berarti ya kalau secara elektronik itu masih satu, yang 300 hektar yang Ya, Papua Tengah. itu sertifikat induk 300 Iya, hektar. sertifikat induk itu. Ya, Belum dipecah. belum. Dan setelah mungkin setelah resmi diserahkan, dilakukan proses pemecahan bidangan kepada instansi-instansi teknis pusat dan daerah. Kalau pegunungan kita masih menunggu beberapa data penyelesaian kesepakatan antara masyarakat adat dengan pemerintah daerah. Kalau sudah, kita juga akan selesaikan sertifikat pegunungan itu. Kalau di pegunungan tuh apa yang menyebabkan sampai masih, kalau kita tahu kalau Kabupaten Papua Selatan itu masih menunggu hibah ya dari Kabupaten Merauke ke Bukan hibah sudah, tetapi terkait dengan pemasangan tanda batas. tanda patok batas itu. Patok, ya. Papua Pegunungan kayaknya ini sekali agak Ya. bertele-tele. Kalau Papua Pegunungan memang perlu ada pembicaraan-pembicaraan kesepakatan dengan masyarakat adat lagi. Ya, kami tetap mendorong, tapi kami yakin kesepakatan ini bisa terjadi. Intinya kan kami melihat harus ada komunikasi yang intens antara Pemda Provinsi Papua Pegunungan nanti dengan masyarakat di 2 desa mungkin ya, di Woma dan Walesi. Harapan kami begitu ada kesepakatan, begitu ada pernyataan penyelesaian masalah, kita langsung sertifikatkan itu. Iya. Itu sebenarnya di wilayah mana itu, berapa hektar tuh kalau yang Papua Pegunungan? Sepengetahuan kami itu di 2 wilayah ya, Kampung Woma dan Kampung Walesi. Masing-masing kalau di Kampung Woma itu ada 42 hektar dan di Walesi ada 100 hektar itu. Begitu. Berarti itu sampai detik ini petugas bapaknya belum turun ke bawah ya, untuk mengukur atau Data itu sudah ada di kami ya, data lapangan karena kami sudah pernah melakukan pemukuran, sudah pernah dilakukan verifikasi datanya. Yang belum adalah surat-surat pernyataan dari perbatasan. Jadi kita kalau sertifikat satu lokasi itu harus ada kesepakatan pernyataan tidak bersengketa dengan wilayah yang berada di sekitar. Nah ini yang belum kita dapatkan. Kalau itu sudah ada pernyataan kesepakatan bahwa tanah Woma memang tidak bermasalah oleh masyarakat sekitar dan juga Walesi, itu kita bisa sertifikat. tapi ini kan kalau masih bersengketa terus begitu tuh nanti bagaimana itu Pak? Sementara dari pusat ini sudah terus menekankan harus segera dibangun ini untuk khusus daerah DOB ini, kantor gubernurnya ini gimana? Iya itu memang jadi kendala Ada tawarin kami. solusi mungkin dari ATR BPN kepada ini untuk bagaimana? Atau memang masih Tawaran menjadi kami ranahnya ya Pemprov Papua Pegunungan? tetap menjadi kewenangan Pemprov Papua Pegunungan karena terkait dengan kepemilikan tanah itu merupakan kewajiban daripada pemilik tanah, dalam hal ini Pemprov Papua Pegunungan, untuk melengkapi persyaratan itu. Masyarakat wajib menandatangani perbatasan, wajib menunjuk patok, menandatangani pernyataan tidak bersengketa, ini wajib agar kita bisa langsung proses Dan itu sertifikat. belum didapat? Ya, kami masih menunggu itu. Itu kalau dari, kan sudah tadi Bapak bilang sudah ada datanya, itu dari keseluruhan itu tuh ada berapa suku itu, Woma dengan Walesi itu ada berapa klan di situ? Kami hanya mendapat itu catatannya, catatan ringkas yang diberikan kepada kami terkait dengan pelepasan yang diberikan oleh masyarakat adat di Woma dan di Walesi. Memang itu di situ tidak dijelaskan secara rinci tentang struktur adat, cuma masyarakat adat memberikan pelepasan kepada pemerintah Provinsi Papua Pegunungan. Berarti sifatnya ini BPN ini hanya wait and see aja ya, tuh lihat kalau sudah disuruh perintah baru turun. Untuk Bukan kita wait and see, kita juga dorong. Kita tetap mendorong terus. Saya berarti tetap sudah ada komunikasi. penekanan dari pusat kapan sampai harus
Ya, selain itu kita komunikasi intens dengan Pak PJ Gub, dengan stakeholder, para pejabat pemerintah daerah. Saya selalu memberikan dukungan. Ya. Tetap kita jalan. Apabila ini sudah selesai, sepakat kita langsung bisa selesaikan dalam 1-2 minggu berjalan sebenarnya. Kalau itu sudah lengkap itu. Kendalanya apa Pak? Tapi sabar dulu Pak. Kita kembali setelah jeda yang Iya. satu ini. Oke, kembali lagi bersama kami dalam dialog Papua Menyapa, masih bersama saya Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi Papua. Kita lanjut Pak Roy, yang Ya. tadi jeda soal Papua Pegunungan itu. Ya, Itu ya. selain masalah itu apalagi yang menjadi kendala sampai ini kan sudah dibilangnya hampir 1 tahun lebih nih, sejak Ya, hampir mau 2 tahun gitu. memang persoalan itu karena kembali lagi kepada pemetaan batas wilayah adat yang tidak ada. Nah, begitu ada program pembangunan masuk, ini sengketa mulai bermunculan terkait dengan pengakuan-pengakuan pada wilayah-wilayah yang akan dibangun. Itu biasa memang terjadi, nah, itu keadaan umum. Jadi harapan kami memang peranan dari pemerintah daerah dan stakeholder lainnya termasuk aparat terkait, kita pun juga mendorong agar komunikasi antar masyarakat adat ini bisa berjalan, bisa ada solusi penyelesaian apa yang menjadi permintaan atau tuntutan masyarakat ataupun yang harus dipatuhi terkait dengan agenda-agenda pembangunan, karena aturan-aturan dalam proses pengadaan tanah untuk wilayah pembangunan itu kan ada aturannya. Tidak bisa kita bekerja di luar dari koridor pengadaan tanah untuk pembangunan itu. Seperti itu. Dari beragam persoalan tanah yang hampir 30 menit kita bicarain, kepala saya sudah pusing nih Pak sebenarnya. Di antara karena wilayah kerja BPN ini masih sangat luas sekali nih. Ya, belum istilahnya ini BPN ini belum pemekaran ini. Kan 3 DOB ini kan masih menyatu dengan kita yang induk ini di Papua. Dari antara wilayah-wilayah ini yang paling krusial dia punya sengketa konfliknya itu wilayah mana saja? Mungkin sudah ada gambaran dari BPN sendiri, Iya. dari BPN. Kita punya 12 satker ya. 12 satker ini Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kerom, Sarmi, Jaya Wijaya, Paniai, Puncak Jaya, Serui, Biak, Nabire, Timika, dan Merauke. Nah, dari 12 satker ini memang yang banyak timbul persoalan-persoalan pertanahan, baik sengketa, konflik perkara itu daerah-daerah yang punya pertumbuhan pembangunan dan penduduk sangat pesat. Yang pertama, Kota Jayapura tentunya dengan pertumbuhan yang sangat pesat dan tanah yang terbatas menimbulkan persoalan-persoalan pertanahan, konflik, sengketa, perkara. Disusul Kabupaten Jayapura, disusul Kabupaten Mimika. Wih, Mimika ya? Ya, Mimika. Kemudian disusul Merauke. Kemudian sekarang juga ada Nabire. Nah, ini kan gejala umum dalam satu wilayah. Apabila ada pembangunan, apabila ada pertumbuhan penduduk dengan pesat, itu biasanya terjadi persoalan-persoalan perebutan tanah seperti itu. Dan ya harapan kami memang pekerjaan untuk melakukan penataan pertanahan ini tidak bisa kita kerja sendiri, tapi melibatkan berbagai pihak, daerah, aparat keamanan, penegak hukum, masyarakat adat sendiri. Kita harapkan itu bisa membantu Kementerian Agraria dan kita bersama untuk melakukan penertiban aset tanah masyarakat. Kalau Timika sendiri seperti kayak Timika ini kan daerah eksplorasi yang ya kita tahu Freeport. Kalau Merauke ini kan lagi ada proyek MIVE kalau nggak salah itu. Iya, Dan iya. isunya bukan isu tapi kayaknya dengar-dengar mau lahan tebu, perkebunan tebu ini bagaimana untuk kita bahas Timika dulu, Mimika dulu. Ini bagaimana gitu? Ya, Mimika ini kan daerah industri ya, daerah jasa juga di sana. Pertumbuhan penduduk itu cukup tinggi, kebutuhan tanah juga cukup tinggi. Nah, pada area-area di dalam daerah kota itu sering terjadi konflik, sengketa, dan perkara antara masyarakat sendiri. Kita lihat karena itu adanya proyek pembangunan yang besar, kemudian ada juga fasilitas perusahaan dan kebutuhan akan tanah untuk berbagai fasilitas. Ini yang menjadi perebutan lokasi tanah-tanah yang ada di Timika. Juga daerah selatan ini ada mulai pertumbuhan cepat karena provinsi baru itu. Provinsi baru ini dan juga ada investasi tebu, investasi sawit ada di sana. Sehingga kebutuhan-kebutuhan tanah ini kan sangat besar.
kebutuhan tanah baik untuk perkebunan dan juga untuk aset-aset pemerintah dan perusahaan. Itu sudah mulai. Termasuk kita punya kondisi di Nabire pun sama. Pertumbuhan pasca DUB ini sudah sangat pesat. Kebutuhan tanah itu luar biasa. Dalam sehari itu kira-kira pengajuan untuk membuat sertifikat tanah ini dari BPN terimanya berapa ini? Ini Maksudnya berapa yang masuk ini kira-kira berapa? Kalau dia hitung-hitung secara kasar lah. Bervariasi ya, jadi setiap wilayah ini kan berbeda volume pertanahannya, proses pelayanan pertanahan itu berbeda antara tiap wilayah. Kalau daerah-daerah yang punya layanan cukup tinggi, itu rata-rata itu mereka hitung per bulan. Per bulan itu bisa misalkan 500 atau 1000 bidang dibagi jumlah hari kerja. Misalkan 25 hari kerja dibagi dengan 500 bidang atau 1000 bidang, seperti itu. Itu dalam sehari ya? Ya dalam sebulan dibagi ke harian toh. Itu selesai semua itu? Itu tidak selesai semua juga, kan tidak setiap permohonan. Iya tenaga itu. Kadang teman-teman agak kesulitan karena tadi prinsip kehati-hatian ini sangat penting bagi kita. Nah, lokasi-lokasi tertentu misalkan, kalau tidak digunakan prinsip secara hati-hati, kalau tidak dihadirkan semua pihak, kalau tidak diukur dengan benar, kalau tidak dipasang patok itu dengan benar, bisa menimbulkan konflik. Atau peta-peta daerah tersebut ada yang tercecer atau hilang, ini menyulitkan teman-teman. Jadi memang dalam kesempatan ini saya mau sampaikan bahwa teman-teman di Kementerian Agraria karena keterbatasan sumber daya manusia dan juga peralatan, sedangkan pelayanan pertanahan itu sangat tinggi, itu menimbulkan kelembatan dalam proses pelayanan. Keterlambatan ini bukan semata-mata karena memang tenaga itu sengaja atau memang biar tidak, tapi prinsip kehati-hatian ini sangat penting karena setiap dokumen yang dikeluarkan sertifikat itu harus bisa dipertanggungjawab baik juridis dan fisiknya. Seperti itu. Ya, memang kita butuh tambahan tenaga dan peralatan. Kira-kira berapa idealnya untuk kita di Papua ini? Kita perbandingan sekarang 600 orang ini tenaga. Kita punya kekurangan tenaga hari ini untuk pelayanan normal seluruh Papua itu hari ini 300 pegawai kita, ditambah 300 tenaga bantu, baru 600. Masih kita kekurangan lagi untuk standar saja itu 600 pegawai. Belum ditambah 3 DUB, masih satu Papua ini 600. Kalau ditambah 3 DUB berarti kali 3 lagi. Masih itu untuk Papua masih 600? Iya. Belum 3 DUB, berarti sekitar ribuan, butuh ribuan. Iya. Tetapi anggaran tidak ada? Bukan anggaran saya, tenaganya tidak ada. Enggak, maksudnya untuk perekrutan mereka-mereka ini yang... Ya, perekrutan mereka ini kan kita terkendala dengan kebijakan karena ini kita kan Kementerian Vertikal Agraria terpusat. Jadi tentunya kita menunggu dropping tenaga dari Jakarta, seperti itu. Syukur ini Pak Gubernur sudah memberikan dukungan dengan melimpahkan sekitar 200-an pegawai. Ini pun harus melewati tahap seleksi. Kita rencanakan dalam 1 minggu ke depan kalau sudah seleksi, kemudian diumumkan kelulusan, mereka bisa diberikan pendidikan dasar pertanahan, bisa masuk untuk mendukung pekerjaan pelayanan pertanahan. Pak, sebelum kita mengakhiri program Papua Menyapa ini, mungkin dari Pak Roy sendiri ada semacam himbauan, harapan untuk agar masalah sengketa tanah ulayat agraria di tanah kita Papua ini tidak terus-terus berlanjut sampai kadang-kadang itu kan bisa menimbulkan korban jiwa hanya karena persoalan tanah. Mungkin dari Pak Roy sendiri itu mungkin ada semacam closing statement untuk menutup dialog kita sore hari ini. Ya, jadi memang untuk mengatasi persoalan pertanahan di Papua ini satu kerja besar. Kerja besar ini tidak bisa dikerjakan oleh kami sendiri di Kementerian Agraria, tetapi melibatkan banyak pihak, ya, baik pemerintah daerah, juga termasuk masyarakat, juga termasuk dengan lembaga-lembaga swadaya masyarakat lainnya. Nah, harapan kami apabila kolaborasi ini sudah terbangun, sinergitas ini sudah bisa berjalan, kita dapat memulai untuk melakukan pemetaan wilayah masyarakat adat secara bertahap. Mulai dari wilayah-wilayah yang mempunyai intensitas tinggi terhadap pembangunan sampai ke wilayah-wilayah yang berada di pedalaman dan pulau-pulau. Harapan kami kalau kita sudah prioritaskan untuk melakukan pemetaan ini secara
bertahap, mulai dari daerah-daerah yang tadi mempunyai intensitas konflik tinggi, itu bisa mendorong kami untuk Papua ini bisa menuju pada wilayah yang minim konflik nantinya. Apabila ini bisa berjalan, harapan kami seperti itu. Target 3-4 tahun itu kira-kira bisa terpenuhi nggak? Tadi kan di awal kan sudah bilang dengan target yang GTRA ini 3-4 tahun ke depan kira-kira bisa terpenuhi nggak? Ya kami optimis ya, untuk setiap bulan kita lakukan review atau evaluasi terhadap rencana kerja kita. Harapan kami tahun ini, tahun pertama sudah terbangun kolaborasi dan juga sudah ada kegiatan prioritas yang menjadi target kita. Misalkan lokasi mana yang harus kita tuju untuk melakukan pemetaan itu, wilayah adat. Kemudian lokasi mana yang kita tuju untuk menyelesaikan persoalan-persoalan konflik sengketa. Ini harus kita rumuskan karena wilayah terlalu luas. Apakah kita bagi wilayah Papua di lokasi mana, Papua Selatan, Pegunungan dan Tengah, ini harus ada spot-spot yang kita masukkan dalam prioritas penyelesaian kita. Jadi dalam tahun ini sudah ada penetapan lokasi, kita bisa selesaikan per wilayah DOB, tahun depan kita bisa tingkatkan lagi. Nah, kita tentunya masuk di daerah-daerah yang punya intensitas konflik tinggi itu. Kita harus segera selesaikan. Tidak bisa kita... Dan itu menjadi PR besar. Ya, PR besar pekerjaan kita. yang paling besar dan berat. Ya, saya rasa kita tetap optimis ya untuk bisa selesai, karena kalau kita tidak memulai, kita tidak akan pernah selesai. Ya, terima kasih Pak Roy atas kehadirannya di studio pada sore hari ini. Terima kasih Bu Pemirsa, Ade, semua. Ya, pemirsa, kiranya dialog kita hari ini dalam program Papua Menyapa bisa membawa manfaat, setidak-tidaknya bisa menambah pengetahuan kita mengenai masalah agraria di Provinsi Papua yang sangat krusial mengenai sengketa tanah di tanah Papua ini. Dari stasiun Jaya TV, sampai jumpa.